home disappears as India destroys the rainforest. The animals are taking revenge. Film dimulai dengan diperlihatkan sekelompok aktivis lingkungan, yang terdiri dari 6 orang anak muda yang memakai topeng, sedang merekam diri mereka sendiri di dalam mobil, untuk mengkampanyekan gerakan Boycott House of Idea, yaitu perusahaan furnitur dan alat-alat rumah tangga, yang mereka anggap sangat merugikan, karena telah melakukan penebangan pohon besar-besaran dan pengerusakan hutan. New day is coming. Are you awoken the beast now? 6 anak muda itu bernama Eden, Karim, Tyler, Grace, Emily, dan Jasmine. Mereka menamakan kelompoknya bernama Wake Up. Mereka telah seharian menunggu di parkiran House of Idea hingga malam pun tiba. Sesaat sebelum toko tutup, mereka mulai bergerak dan masuk ke dalam toko tersebut. Di dalam toko, mereka pun berpencar menjadi 3 kelompok, dan satu persatu dari mereka pun mulai bersembunyi. Salah satu dari mereka yakni Karim, yang memiliki fobia ketinggian, merasa sedikit takut saat Eden mengajaknya untuk bersembunyi di atas rak gudang. You'll leave if you want. You still got time. I want to do it. Ia pun memilih bersembunyi di dalam tumpukan boneka saja. Di suatu tempat, seorang security bernama Kevin, mendapat telepon dari bosnya, untuk segera menghadap padanya. Pada saat menemui bosnya, rupanya, bosnya itu menegur Kevin, karena ia mendapatkan komplain dari customernya, karena perlakuan kasarnya terhadap salah satu customer tersebut. Dengan penuh emosi, si bos itu pun memaki-maki Kevin habis-habisan dan tanpa ampun, langsung memecat Kevin di hari itu juga. If they insult you, you suck it up. He's bad on me. Good on you. And deal with it. Kevin pun tampak kecewa. Namun, security lain bernama Jack, mencoba mengendalikan situasi panas tersebut. I knew we should have hired him. Don't even bother putting empty your locker and get out. Just fired me. Fire you. Setelah Jack bernegosiasi dengan bosnya, Kevin pun tak jadi dipecat. Tapi dengan syarat, Kevin akan bekerja shift malam selama 4 minggu. Namun Kevin tak terima dengan hukuman tersebut, karena dia harus pergi ke tempat penangkaran hewan pada minggu ini. Apalagi dirinya telah membooking tiketnya sejak 5 bulan lalu. Jack pun menghiburnya, karena dirinya akan menemani shift tersebut bersama dirinya. That or a pink slip. You're welcome. Karena tidak ada pilihan lain, Kevin akhirnya terpaksa harus menerima kesepakatan itu. Diketahui, Kevin ternyata mengidap psikosis, yakni gangguan mental yang dimana ia tak bisa membedakan antara realitas atau ilusi, yang akhirnya dirinya pun mudah gelisah atau sakit hati, seperti tadi dirinya dibentak bosnya, yang membuat dirinya pun langsung gelisah. Oke, lanjut, di dalam toko, 6 anak muda yang masih bersembunyi, sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan aksinya. Setelah staf kebersihan toko selesai melakukan tugasnya, para anak muda itu pun segera mulai melakukan aksinya tersebut. Namun, Tyler tidak sengaja menyenggol rak kaca hingga menjatuhkannya. Untungnya, petugas kebersihan tidak menyadari keberadaan mereka. Setelah semua karyawan pergi meninggalkan toko tersebut, Jack dan Kevin mengunci semua pintu dan mematikan semua lampu di toko tersebut. Kelompok itu pun mulai keluar dari persembunyiannya, dan melancarkan aksi mereka. Di dalam ruangan keamanan, Jack berupaya untuk ngajak ngobrol Kevin dengan menawarinya sebuah minuman kaleng. Namun Kevin tidak mempedulikannya, dan tetap fokus merakit alat perburuan hewan yang menjadi hobinya tersebut. Scene berpindah pada Eden dan Karim, yang masih menikmati perbuatan anarkisnya tersebut. This is for you, House Idea. Of all the animals you've killed, for blood. Karim pun mengungkapkan pada Eden, bahwa dirinya sebenarnya tak mendukung dengan perbuatan anarkis kelompoknya tersebut. Namun, Eden justru membenarkan, bahwa yang dilakukan kelompoknya tersebut melawan keserakahan House Idea itu benar, dan menyuruh Karim untuk tetap mengikuti permainan mereka. Planning this for months. We're up to me, you wouldn't. Lalu di aula toko, kelompok tersebut berkumpul bersama, dan kembali memulai kerusuhan mereka pada toko tersebut dengan bahagia. No retreat! Ender! Balls! You win! Kembali pada ruang keamanan, Kevin yang sedang mencoba busur panah rakitannya, tanpa sengaja menengok ke arah monitor CCTV, dan di sana, dia melihat seorang yang sedang berjalan. Orang itu ternyata adalah Karim. Setelah melihat itu, Kevin langsung segera menelpon kantor pusat House Idea. Namun Jack, yang sedang nge-fly efek kebanyakan minum bir, menahan Kevin untuk tak menelpon terlebih dahulu.
Karena jika petugas dari kantor pusat datang, dan melihat Jack yang sedang kondisi ngefly, maka Jack pasti akan dipecat dari pekerjaannya. Jack pun mengajak Kevin untuk mengatasinya permasalahan itu sendiri tanpa melibatkan siapapun. Kevin pun setuju dengan keputusan Jack tersebut, dan mereka pun langsung bergegas keluar dari ruangan untuk mencari mereka. Emily yang sedang menunggu Karim di toilet, menyadari jika Kevin dan Jack sedang berpatroli pun langsung bersembunyi. Namun tidak dengan Karim yang sebelumnya pamit pergi ke toilet, tidak mengetahui bahwa di ruangan toilet itu ada Kevin dan Jack. Dan saat Karim keluar dari toilet, dia yang mengira bahwa itu kawannya pun langsung menembakkan peluru paintball ke orang yang ada di depannya. Namun, saat orang itu menengok, ternyata dia adalah Jack. Dan di arah belakang, Kevin pun langsung menyergap Karim. Finally caught you. Don't be hurting me. Saat diinterogasi, Karim yang sangat panik dengan terus terang, memberitahu tujuan dirinya bersama kelompoknya di toko ini. Mereka berdua pun emosi saat melihat ada noda darah di salah satu sudut toilet. Dengan kejam, Kevin langsung menyeret Karim ke dalam toilet untuk menyiksanya. Karena takut terjadi sesuatu pada Karim, Emily pun keluar dari persembunyiannya, meminta Kevin dan juga Jack untuk menghentikan apa yang mereka lakukan pada Karim sambil merekamnya. We got there, honey. So sorry you did this. Jack pun langsung merespon Emily dengan menawarinya kesepakatan untuk tak merekamnya. Namun Emily menolak tawaran Jack itu. Karena penolakan itu, Jack yang masih ngefly pun langsung berusaha untuk merebut ponsel Emily. Namun Emily melakukan perlawanan, dan akibat dari perlawanan itu, Jack pun terjatuh dan kepalanya membentur toilet, hingga menyebabkan dia pun tumbang. Melihat apa yang terjadi pada Jack, Kevin pun terkejut. Seketika itu, Kevin langsung menyergap Emily dan membenturkan badan Emily berkali-kali ke dinding hingga membuat ia pun juga tumbang. Tindakannya tersebut membuat dirinya pun kebingungan dan gelisah. Karim yang posisinya bebas dari pandangan Kevin, langsung lari dan bersembunyi di toilet yang lain. Karim pun langsung menghubungi teman-temannya yang lain lewat grup chat. HP Emily yang tergeletak di lantai pun ikut bergetar. Kevin yang mengetahuinya, langsung mengambil HP Emily di depannya. Saat diperiksa, Kevin mengetahui jika masih ada beberapa kawan lainnya yang berkeliaran di dalam toko ini. Kevin pun kesal dan meluapkan amarahnya ke jasad Emily yang tak bernyawa. Sekaligus ia pun mengambil jari Emily untuk membuka fingerprint HP-nya. Di tempat lain, Eden bersama Tyler masih sibuk bermain tembak-tembakan dengan kawan-kawannya yang lain. Di saat keseruannya itu, Eden mengecek ponselnya untuk melihat pesan dari Karim bahwa Emily telah ditumbangkan oleh security. Eden menganggap pesan yang disampaikan oleh Karim itu cuma bercandaan saja, dan ia kembali melanjutkan senang-senangnya. Ponsel Emily yang saat ini dipegang oleh Kevin, digunakannya untuk membalas pesan Eden dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun Karim memberitahu semuanya bahwa yang membalas pesan di grup chat itu bukan Emily, tapi security tersebut, alias Kevin. Dan saat Eden masuk ke ruangan toilet, tiba-tiba dia terpleset. Saat dia menengok ke sebelahnya, dia pun terkejut melihat Emily yang tergeletak tidak bernyawa. Tyler yang menghampirinya pun juga melihatnya. Ia langsung mengecek ponselnya, dan dari sana, mereka mulai mempercayai apa yang disampaikan oleh Karim itu benar. Tyler mencoba menghubungi polisi, tiba-tiba saja, jaringan ponselnya hilang. Bukan tanpa alasan, ternyata Kevin telah memutus semua kabel jaringan di toko tersebut. Eden yang melihat jasad Emily seperti ini, tampak merasa sangat kesal dan dendam penuh amarah. Sementara di situasi lain, Kevin sedang bersiap untuk merakit perkakas untuk dijadikan sebuah senjata perburuannya. Karena kini di mata Kevin, sekumpulan remaja di dalam toko tersebut adalah hewan buruannya. Saat Tyler mengajak Eden keluar dari toko itu, namun ternyata, semua pintu di sana telah dikunci rapat-rapat oleh Kevin. Dan hal itu membuat Tyler dan juga Eden bergegas mencari jalan lain. Kevin yang sedang mengalami halusinasi, ia pun langsung mencari keberadaan Karim di toilet. I know you're in here. Sadar bahwa dirinya telah meninggalkan jejak darah, Karim pun diam-diam merangkak dan langsung lari keluar dari toilet. Namun sayangnya, Kevin berhasil melempar tombaknya mengenai punggung Karim. Mendengar suara teriakan Karim, Eden dan Tyler bergegas untuk menolongnya. Sementara Yasmin dan Grace yang merasakan ada hal yang tak beres, mulai berhati-hati dengan langkahnya.
Sadar bahwa mereka tak bisa melarikan diri dari sini, Eden dan Tyler mulai mencari sesuatu yang bisa mereka jadikan senjata. Saat Eden dan Tyler sedang mencari senjata, tiba-tiba dari pengeras suara terdengar suara Karim yang meminta semua temannya untuk datang menolongnya di dalam gudang. Tyler, please, it's me, Reed. I want you all to come here. Information booth in the way. Tyler yang sadar bahwa itu adalah jebakan dari Kevin, ia pun mengajak Eden untuk tetap berupaya segera kabur dari tempat ini. Namun, Eden menolak ajakan Tyler, karena Eden tidak mau meninggalkan Karim sendirian bersama dengan Kevin. Di sisi lain, Grace dan Yasmin yang telah mengetahui apa yang terjadi di toko ini, Yasmin segera meminta pertolongan dengan menuliskan di kaca toko dengan spray. Sementara itu, Eden dan Tyler pergi untuk menolong Karim. Di lokasi Karim berada, ternyata tempat itu telah diisi dengan jebakan yang dibuat Kevin. Melihat ada security sedang berjaga, Eden pun berencana mengajak Tyler untuk menyerang dia secara bersamaan. Namun saat Eden mulai menyerang, Tyler justru malah lari, dan ia sibuk untuk membuka pintu belakang di situ. Tak lama, Eden berhasil dilumpuhkan oleh security tersebut. Sementara Tyler, yang masih berusaha membuka pintu itu, tak sadar bahwa Kevin telah berada di belakangnya. Tyler yang telah menyadarinya pun segera kabur darinya. Namun tak semudah itu. Kevin langsung melemparkan tombak pisaunya yang kemudian, ia langsung menumbangkan Kevin seketika itu juga. Di sini kita diperlihatkan bahwa, ternyata Jack masih hidup. Entah bagaimana ceritanya ia bisa kembali bangkit. Padahal yang kita semua tahu, sebelumnya Emily telah mendorong Jack hingga kepalanya mengenai ujung furnitur, yang membuatnya ia pun tumbang. Namun dilihat dari kondisinya, ia baik-baik saja tanpa noda darah satupun di bajunya. Entah apa yang terjadi, kita lanjutkan saja. Jack yang sedang mencekik Eden sepertinya sedikit merasa kasihan, dan ia melepaskan cekikannya itu. Saat si Jack itu bertanya kepada Eden tentang alasan keberadaan mereka di sini, Jasmine datang langsung menembak paintball pada Jack, dan Eden segera melarikan diri darinya. Sementara Grace sedang berusaha melepaskan ikatan di tangan Karim, Kevin yang melihatnya pun bergegas mendekati Grace. Dan dari arah lain, Jasmine dan Eden membantu Grace mengalihkan perhatian Kevin dengan menembakkan paintball. Secara tak sengaja, Kevin refleks mencucul tombaknya ke arah Jack yang muncul di belakangnya. Di saat sekarat, Jack menyuruh Kevin untuk tidak lagi memburu kelompok pemuda itu kembali. Yes, Kevin. Dan akhirnya, Jack kembali tumbang kedua kalinya. Sementara Grace berhasil membebaskan Karim, dan mereka semua segera lari menjauh dari Kevin. Namun saat Grace keluar dari lorong, tiba-tiba kakinya menyentuh benang jebakan dan hal itu membuat Grace tercucul oleh jebakan yang dibuat Kevin. Karim yang berupaya menolongnya, namun tak mampu untuk membantu Grace melepaskan jebakannya. Akhirnya, Karim pun pergi meninggalkan Grace di sana. Di tengah situasi yang begitu mencekam, mereka berencana untuk keluar lewat pintu kaca depan dan meminta bantuan. Namun, saat Eden berusaha untuk memecahkan kaca tersebut, Jasmine meminta Eden untuk menghentikannya, karena suara yang ditimbulkan dari benturan itu terlalu berisik, dan khawatir mengundang kedatangan Kevin. Cara berikutnya, Jasmine berusaha menyalakan alarm kebakaran. Namun karena semua sistem sudah dimatikan oleh Kevin, alarm itu pun tak bisa berfungsi. Tak ada cara lain, kemudian mereka memutuskan untuk mencoba mengalahkan Kevin bersama-sama. He's a monster. No way you can take the three of us. Stick together. Saat mereka bertiga sedang berdiskusi, dari pengeras suara terdengar suara Kevin menawari mereka kesepakatan. Kevin meminta Eden dan kawan-kawan dalam 15 menit untuk membersihkan semua kerusakan yang terjadi, termasuk merakit ulang furnitur yang rusak dan mendisplaynya kembali. Sebagai imbalannya, Kevin akan membebaskan Grace dan memberikan kunci untuk mereka keluar dari sana. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menuruti kesepakatan itu sambil mengincar Kevin secara diam-diam. Saat mereka sedang merakit satu barang, Karim teringat bahwa dia melihat kunci yang tergantung di pinggang security lain, yakni Jack. Eden pun menyuruh Karim untuk segera mengambilnya, karena hanya Karim yang tahu letak kuncinya ada di sebelah mana. That's okay. Get us those keys, yeah? Setelah beberapa saat, Karim kembali dengan membawa kunci yang berhasil diambilnya.
Mereka pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Grace yang berada di dalam freezer. Kevin pun mengumumkan bahwa waktu kesepakatan pun telah habis. Time's up. No! We have more time! Kevin pun kembali merasakan halusinasinya. Dia merias wajahnya yang seolah-olah dirinya sedang berada di dalam hutan untuk berburu mangsanya. Di satu sisi, mereka bertiga telah berhasil menemukan Grace yang tergantung di dalam freezer. Saat mereka telah berhasil memutuskan tali yang mengikatnya, tiba-tiba ada cairan yang menyiram mereka dari atas. Namun mereka tak mempedulikan tentang cairan apa yang menyiram diri mereka. Dan saat mereka keluar dari freezer, tiba-tiba, lampu semua ruangan mati, dan diri mereka kini bisa menyala di dalam kegelapan. Rupanya, cairan yang menyiram mereka itu adalah cairan fosfor, yakni cairan glow in the dark, jadi hanya mereka saja yang bisa kelihatan di ruangan yang begitu gelap. Di situasi ini, Kevin mulai meneror 4 pemuda itu di dalam kegelapan. Karim yang sangat ketakutan tanpa diduga, ia berhasil ditangkap oleh Kevin. Eden yang berjiwa pemimpin, menyuruh Jasmine untuk segera lari bersama Grace. Sementara dirinya, bersiaga untuk melawan Kevin. Eden yang melihat Karim yang telah tumbang tiba-tiba, Kevin muncul dan mencekik Eden. What are you doing to us? We are animals. We're in my hunting ground. Dengan kejam, Kevin menghabisi Eden, dan ia kembali berhalusinasi, seolah-olah dirinya berada di dalam hutan sedang menghabisi mangsanya. Eden dan Karim pun akhirnya tumbang di hadapannya. Sementara itu, Jasmine dan Grace berhasil melarikan diri dari tempat itu, lalu mereka pun segera bersembunyi. Kevin pun mulai mencari keberadaan Jasmine dan Grace di segala tempat. Jasmine yang persembunyiannya tidak diketahui oleh Kevin pun diam-diam keluar dari persembunyiannya, lalu berhasil memukul dengan barang yang membuat Kevin pun terjatuh. Hal itu menjadi kesempatan mereka untuk melarikan diri. Mereka segera menuju ke pintu belakang dengan membawa kunci yang diambil oleh Karim. Namun, saat sudah di depan pintu, rupanya kunci yang dipakainya tidak cocok. Setelah dicek, ternyata kunci itu adalah kunci untuk membuka ruangan keamanan. Langsung saja, Jasmine pun langsung pergi ke ruangan tersebut. Dan saat dia berhasil mendapatkan kunci yang dimaksud, sangat disayangkan, Grace menghembuskan nafas terakhirnya akibat hipotermia. Tak lama kemudian, Kevin datang langsung mendobrak pintu itu. Setelah dia masuk, Jasmine langsung menyerangnya dengan busur milik Kevin, dan Kevin pun tumbang seketika. Jasmine langsung lari menuju pintu keluar. Ketika Jasmine berhasil membuka pintu itu dan ternyata pintu itu pun sudah dipasang jebakan oleh Kevin sebelumnya. Sehingga, Jasmine pun harus tumbang seketika itu juga. Dan selang beberapa jam, polisi pun datang memeriksa toko tersebut. Namun betapa mengejutkannya, setelah polisi masuk ke salah satu ruangan, mereka melihat tumpukan mayat di tempat itu, termasuk jasad Kevin yang duduk di atas kursi sambil memegang tombak bagaikan Raja Rimba. Tidak dijelaskan siapa yang mengumpulkan jasad mereka di sana. Dan beberapa hari kemudian, toko kembali beroperasi seperti biasa, seolah-olah kejadian malam itu tidak pernah terjadi. Saat seorang anak kecil membantu ibunya menarik satu barang, tiba-tiba film pun tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film yang berjudul Wake Up. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.